Weh, minta apa? Musik. Oke. Gak pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Cerdas. Apakah sumbangan uang dari para tamu yang datang di acara sebuah nikahan itu bisa bikin balik modal? Ada seseorang yang bertanya soal ini soalnya. Tapi sebenarnya semuanya itu tergantung daripada berbagai faktor. Seperti misalnya jumlah sumbangan yang diterima, biaya yang udah dikeluarkan untuk acara nikahan, lalu bagaimana sumbangan tersebut akan digunakan setelahnya. Jadi itu ngaruh banget itu. Tapi hal yang perlu diingat baik bahwa sumbangan dari acara nikahan seharusnya bukanlah faktor utama dalam perencanaan keuangan pernikahan atau sebuah harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial, sebenarnya gitu. Sebab acara pernikahan itu adalah momen istimewa untuk merayakan cinta dan ikatan antara pasangan yang menikah. Ya kalau namanya dipikir-pikir biaya nikahan itu emang gede, bisa boncos ya pasti boncos, bisa kurang uang ya pasti kurang uang. Ada banyak berbagai macam kasus yang terjadi. Dan sebenarnya momen acara pernikahan adalah momen istimewa untuk merayakan cinta dan ikatan antara pasangan yang menikah itu. Jadi jangan sampai di hari nikah atau sebelum hari nikah tuh masih pusing soal uang gitu ya. Ya tapi tetap memang harus dipikirin juga. So jadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya satu, jumlah sumbangan. Jumlah sumbangan uang yang diterima tuh dapat variasi. Ya tergantung kebiasaan, budaya, preferensi tamu yang hadir tuh siapa aja. Jadi gak ada jaminan bahwa jumlah sumbangan itu bisa melebihi dari biaya acara pernikahan. Nah kedua, biaya acara pernikahan sendiri itu penting banget dalam menghitung dan mengelola anggaran ya. Jadi penting banget untuk mengelola anggaran. Kalau misalnya yang paling inti adalah acara pernikahan adalah kedua insan itu menikah, mengikat komitmen. Kalau acaranya nggak perlu gede, nggak usah gede. Sederhana aja, nggak usah malu sama tetangga, nggak usah malu sama temen. Diundang secara personal aja, yang keluarga deket aja, dan nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau dananya mampu ya nggak apa-apa gitu. Biaya-biaya kan kalau misalnya semakin gede ya semakin banyak juga ya. Ada biaya tempat pernikahan, makanan, minuman, dekorasi, fotografi, video dan lain-lain. Jadi pastikan sebelum mau merit atau dalam perjalanan mau merit itu pastikan Anda memiliki rencana keuangan. Salah satu yang gue masih ingat persis ketika gue lagi mau merit ya. Ketika IO-nya itu memberikan memasukkan anggaran untuk kue pernikahan itu, biaya kue pernikahan itu mahal banget gitu ya. Dan ternyata itu cuman kue kecil dan itu aksesoris doang, pakai styrofoam. Wah kita nggak mau. Kita minta itu di bagian itu dibuang dananya. Apa namanya proposal dananya dibuang. Kita mau bikin kue sendiri. Jadi kadang-kadang kita harus perhatikan perintilan-perintilan gitu. Ya. Terus kemudian pengeluaran ketiga, pengeluaran pasca pernikahan. Kadang-kadang setelah acara nikahan tuh pasangan ingin memiliki rencana penggunaan uang sumbangan, kayak misalnya bayar utang atau mulai investasi jangka panjang atau mau beli rumah atau mau beli kendaraan, biasanya dipakai gitu ya. Jadi penting banget untuk memiliki rencana keuangan secara terbuka dua belah pihak. Jadi jangan egois gitu. Dan kadang-kadang tapi ada di sisi lain ada juga yang pihak si suami mempercayakan semuanya itu untuk ke perempuannya gitu, yang untuk manage-nya, ngurusnya. Dan terakhir keempat adalah harapan dan perspektif.
sebaiknya memiliki harapan realistis terhadap sumbangan dari acara pernikahan itu, maksudnya. Jadi jangan sampai acara pernikahan itu menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jangan pernah berpikir itu, karena lebih tepatnya pada saat pernikahan adalah untuk merayakan cinta dan komitmen. Gue kasih contoh satu. Waktu gue nikah, gue juga nggak pernah berharap akan diberi hadiah, dan ternyata seorang bos itu memberikan hadiah gitu, memberikan hadiah sebuah TV buat sebagai hadiah pernikahan. Wah gila, gue kaget banget tuh. Hadiah TV ya dikasih, hadiah pernikahan, TV loh, TV untuk kita nonton. Dan ternyata setelah berikutnya ketika ada adik ipar yang mau merit gitu, ternyata dia malah justru berpikir bahwa dia ingin juga mendapatkan hadiah semacam itu, dan ternyata nggak dapat apa-apa gitu. Maksudnya kita jangan pernah berpikir untuk berharap sesuatu gitu, atau mendapatkan keuntungan finansial, atau mendapatkan sebuah bahwa gue bisa dapat untung nih dari acara nikahan ini gitu. Nah, tapi lebih tepatnya acara pernikahan ini merupakan untuk sebagai tempat untuk acara merayakan cinta dan komitmen. Fokus pada kebahagiaan dan kenangan yang diciptakan, jadi kita harus fokus pada kebahagiaan dan kenangan yang diciptakan daripada harus memikirkan untuk balik modal gitu ya. Jadi itu penting banget. Sekian dulu dari gua, semoga bermanfaat. Jadi paling nggak udah kejawab ya, apakah pernikahan itu bisa sumbangan dari tamu yang hadir itu bisa membuat balik modal ya. Semoga bisa menjawab. Salam dari gue, Lembu Tambun.